Ada jiwa-jiwa yang memasuki hidupmu bukan untuk mencintaimu, tetapi untuk membangkitkan apa yang telah kau lupakan. Cahaya sejati dari keberadaanmu sendiri. Seorang narsisis adalah salah satu jiwa itu. Bukan dalam arti yang indah, tetapi dalam arti karma. Mereka datang kepadamu dengan wajah lembut, kisah tragis, dan semacam energi yang membuatmu percaya bahwa kau bertemu dengan jiwa yang mendalam. Namun, di balik topeng itu, mereka tidak mencari koneksi. Mereka mencari perlindungan dari kegelapan mereka sendiri. Bung pernah berkata bahwa ketika seseorang terlalu takut untuk melihat ke dalam kegelapan mereka sendiri, mereka secara tidak sadar mencari cermin untuk menampungnya. Dan jika kau seorang empati, kau adalah cermin itu. Mereka tidak benar-benar berempati. Mereka hanya memantulkan cahayamu untuk menyembunyikan kekosongan di dalam diri mereka. Mereka meniru kelembutanmu, suaramu, rasa sakit yang pernah kau bagi. Bukan karena mereka mengerti, tetapi karena mereka ingin meminjam energi yang telah lama hilang dari jiwa mereka. Namun, jiwa tidak dapat ditipu selamanya. Pada titik tertentu, kebenaran muncul dari alam bawah sadar. Masa mereka retak, kegelapan mereka tumpah, dan mereka membutuhkan tempat untuk menyalahkan. Ironisnya, ini brutal. Mereka memproyeksikan apa yang mereka bawa kepada Anda. Egoisan, mati rasa, kepalsuan. Ini bukanlah serangan. Ini adalah rasa takut. Karena jika kegelapan ada dalam diri Anda, mereka tidak akan pernah harus menghadapi bagian jiwa mereka yang membusuk. Apa yang Anda alami bukan sekadar hubungan yang beracun. Itu adalah ujian spiritual. Pertemuan ini memaksa Anda untuk melihat batasan jiwa Anda. Memaksa Anda untuk kembali ke intuisi yang telah Anda lupakan. Memaksa Anda untuk memilih diri sendiri sebelum semua yang ada di dalam diri Anda melebur menjadi orang lain. Kenyataannya adalah mereka tidak tertarik kepada Anda karena Anda terlalu lembut. Mereka tertarik kepada Anda karena cahaya Anda bersinar langsung ke dalam kegelapan yang tidak pernah berani mereka hadapi. Dan itulah sebabnya mereka ingin menjadi Anda, namun menghancurkan Anda pada saat yang sama. Video ini akan menyentuh lapisan terdalam dari kebenaran itu. Tidak hanya melalui psikologi, tetapi melalui bahasa jiwa. Mari kita mulai. Bagian 1. Mengapa seorang narsisis perlu mengenakan topeng empati? Sejak saat pertama, dalam setiap cerita antara seorang empati dan seorang narsisis, ada satu detail yang selalu berulang dengan cara yang anehnya dapat diprediksi. Sejak pertemuan pertama, mereka tampak seolah-olah jiwa mereka telah melalui luka yang sama yang Anda bawa. Mereka menatap Anda dengan mata yang seolah membaca apa yang tidak pernah Anda katakan. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang kesepian, rasa sakit, pengabaian, dan kepekaan. Jenis-jenis kisah yang Anda kini hanya dapat diceritakan oleh jiwa-jiwa yang memiliki perasaan mendalam. Namun apa yang Anda rasakan bukanlah melalui empati. Itu adalah resonansi, buatan yang dibangun dengan hati-hati oleh jiwa yang terputus dari dirinya sendiri. Untuk memahami alasan sebenarnya di balik ini, kita harus melihat kisah tersebut dari kedalaman jiwa. Ruang yang disebut Jung sebagai ketidaksadaan kolektif, tempat semua topeng, semua bayangan, dan semua kontrak bawah sadar terbentuk. Seorang narsisis tidak memiliki rasa diri yang stabil. Dalam diri mereka ada kekosongan yang sangat nyata dan sangat gelap. Pemisahan antara jiwa dan ego yang tidak pernah berani mereka hadapi. Kegelapan mereka tidak terletak pada rasa takut disakiti seperti yang mereka klaim, tetapi pada kenyataan bahwa mereka tidak memiliki pusat batin untuk kembali. Dan ketika seseorang tidak memiliki pusat, mereka harus meminjamnya. Meminjamnya dari siapa? Dari jiwa-jiwa yang membawa cahaya. Empati, orang yang intuitif, individu yang memiliki emosi mendalam, yang masih memiliki apa yang telah lama hilang dari seorang narsisis. Inilah sebabnya mereka muncul dengan topeng yang sempurna, topeng pengertian, kebaikan, empati, kerentanan. Bukan karena mereka memiliki kualitas-kualitas ini, tetapi karena mereka tahu persis energi mana yang paling mungkin dibukakan pintu oleh seorang empati. Mereka tidak memilihmu karena kamu lemah. Mereka memilihmu karena jiwamu terbuka. Dan ketika jiwamu terbuka, energi mengalir. Dan ketika energi mengalir, mereka dapat terhubung dengan sumber cahaya yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Topeng empati mereka bukanlah alat rayuan. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Dia yang terputus dari dirinya sendiri tidak dapat secara alami mengakses cahaya. Jadi ia membutuhkan pintu gerbang. Dan pintu gerbang itu adalah emosimu. Ketika mereka berbagi cerita sedih, mereka tidak mengingatnya dengan hati. Mereka akan merasakan sesuatu. Ketika mereka mendengarkanmu, mereka tidak mendengarkan dengan jiwa mereka. Mereka mengamati reaksimu untuk menyesuaikan kepribadian mereka. Ketika mereka menunjukkan kelembutan, mereka tidak benar-benar lembut. Mereka meminjam citramu untuk membuatmu percaya bahwa kamu melihat mereka. Di tingkat spiritual, mereka tidak memasuki hidupmu dengan hati mereka. Mereka masuk dengan mereka. Mereka mengenali sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah mereka miliki. Kemurnian jiwa yang dapat terhubung, merasakan, dan mencintai. Dan alih-alih belajar menemukan itu dalam diri mereka sendiri, mereka memilih untuk menirunya.
Mereka memilih untuk memainkan peran sebagai seorang empati, bukan karena mereka ingin menjadi baik, tetapi karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengakses energi yang telah lama hilang dari jiwa mereka. Ironisnya, kamu tidak tertarik kepada mereka. Kamu tertarik pada pantulan dirimu sendiri yang bersinar melalui mereka. Jung menyebutnya proyeksi anima/animus. Kamu melihat sesuatu yang kamu rindukan dalam dirimu tercermin melalui orang lain dan kamu salah mengira itu sebagai belahan jiwa. Namun sebenarnya, kamu hanya bertemu dengan cermin kosong. Sebuah cermin yang terampil memantulkan cahayamu, sehingga kamu tidak menyadari bahwa cermin itu tidak memiliki cahayanya sendiri. Inilah alasan sebenarnya mereka harus memainkan peran sebagai empati. Tanpa topeng itu, mereka tidak dapat melewati gerbang energimu. Tanpa topeng itu, mereka hanyalah jiwa gelap yang tersandung di dalam cahaya yang terlalu terang, terlalu nyata, terlalu kuat untuk dihadapi. Dan tanpa topeng itu, Anda tidak akan pernah cukup membuka diri bagi mereka untuk memasuki dunia batin Anda.